Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Presiden menggelar rapat internal yang secara khusus berkait dengan pupuk kita. Dan memang pupuk menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam menjaga ketahanan pangan kita, dan pupuk bahkan adalah salah satu hal yang bisa menjamin agar produktivitas kita tidak turun. Oleh karena itu Bapak Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk. Ada Pupuk Indonesia dari BUMN, ada Badan Pangan Nasional kita Pak Arief, dan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. Langsung ditanyai satu persatu oleh Bapak Presiden terhadap seperti apa pupuk ini. Karena setiap Bapak Presiden turun selalu pertanyaannya tentang pupuk. Oleh karena itu memang pupuk menjadi sangat penting sekali lagi, dan pupuk yang memang ada di RDKK, ya, rencananya definit kebutuhan kelompok itu cukup besar, karena kemarin ada 69 jenis komoditi yang diberikan pupuk subsidi. Kemudian ada 6 jenis jenis pupuknya. Oleh karena itu untuk tahun ini kita sudah sesuaikan permentan itu, tidak 69, hanya 9 jenis saja. 9 jenis itu terkait dengan pangan strategis, satu. Yang kedua, pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor. Jadi 9 komoditi itu yang sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa memenuhi sana. Karena memang kebutuhan pupuk kita tentu sangat besar. Kalau dalam rencana RDKK yang ada itu di atas 20 juta, kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu Bapak Presiden memerintahkan pada kami tidak boleh pupuk kurang atau tidak ada pengurangan. Tapi tentu saja yang harus dibenahi yang pertama, program dan konsepsinya harus betul-betul menggigit, tidak mengawang-awang, dan terlaksana sampai di lapangan, terlaksana sampai di petani yang ada sesuai dengan waktu dan ketepatan yang ada. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang, tepat lahan, dan berbagai hal. Yang kedua, kita berharap ini menjadi koordinasi semuanya. Jadi memperkuat koordinasi kelembagaan baik dengan pupuk Indonesia, PHCI, tentu ini berkait dengan BUMN, mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4 seperti itu. Kira-kira begitulah. Ya, oleh karena itu koordinasi ini harus lebih matang. Dan ketiga, kita berharap agenda ini tidak terlalu lama. Penyempurnaan Bapak Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai, dan kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus, dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya. Itu. Dan keempat, tentu saja karena ini yang kita validasi 9,1 juta, kita berharap betul-betul data yang 9,1 juta itu sesuai dengan apa yang ada, dan kerjasama ini akan terbangun dengan baik. Hal lain tentu saja ini membutuhkan kerjasama yang apik pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa, di kecamatan ada PPL kita dan lain-lain, sehingga benar-benar tidak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan pupuk subsidi yang ada. Berbagai perencanaan lain untuk mengefektifkan pupuk yang ada, itu dimintakan 3 bulan ini juga. Ada Pak Badan Ketahanan Pangan, ada Pupuk Indonesia, dan Menteri BUMN untuk sama-sama untuk kita menyempurnakan apa yang kita butuhkan selanjutnya. Saya kira itu, sehingga kita berharap bahwa memang ya sekali lagi bukan pupuk langka, tapi pupuk di dunia naik 3 kali lipat. Ya, jadi ini terus menyesuaikan. Kalau kemarin dana 25 triliun pasti tidak cukup, dan Bapak Presiden jangan pikirkan itu. Sesuaikan rencanamu dan rencana yang seperti apa yang harus tentu saja sampai dengan detail di lapangan.
Jangan sampai ada yang bermain-main dan lain-lain sebagainya, dan itu seperti itu. Oleh karena itu kita tentu akan bekerja di sekitar 9 juta ton yang ada untuk melakukan validasi sampai lapangan. Bahkan terakhir sistem aplikasi dan platform Bapak Presiden perintahkan kami 3 bulan ini harus selesai. Sehingga semua bisa di stressing, dicari di mana orangnya, di mana tempatnya, kapan dipakai, pupuknya nggak apa. Yang terakhir diharapkan bisa teraplikasi dengan subsidi-subsidi langsung kepada orang yang melalui perbankan yang ada. Saya kira ini nanti diterangkan oleh Pak Arief atau Pupuk Indonesia. Saya kira dari saya itu, teman-teman. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menghadap Pak Presiden bersama beberapa menteri, Dirut Pupuk, juga ada Wamen BUMN. Yang pertama, tadi pupuk sudah disampaikan mengenai bagaimana mekanisme pupuk, itu ada di Pak Mentan. Yang sekarang salah satu yang diminta oleh Pak Presiden untuk diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, harga pembelian pemerintah. Kemudian yang satu lagi adalah harga eceran tertinggi. Yang pertama mengenai penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. Ini berarti ada di Perum Bulog. Gabah kering panen GKP di tingkat petani Rp5.000. Gabah kering panen GKP di tingkat penggilingan Rp5.100. Gabah kering giling GKG di penggilingan Rp6.200. Gabah kering giling GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300. Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat SOSO 95%, kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2%, harganya Rp9.950. Kemudian mengenai perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan zonasi. Zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua. Untuk HET beras medium, zona 1 10.900, untuk zona 2 11.500, untuk zona 3 11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 13.900, zona 2 14.400, dan zona 3 14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan, sedangkan perundangannya dalam proses, sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.